Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai intelijensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dan ada rekan saya Michael Gilbert serta Robiatul Adawiyah. Baik, nama saya Michael, NIM 049. Saya akan menjelaskan tentang definisi intelijensi, konsep intelijensi. Nah, yang pertama, definisi intelijensi itu berdasarkan hasil yang kami cari, ada 4 definisi tentang intelijensi menurut kami, yaitu pertama ada Winkel. Nah, intelijensi menurut Winkel dapat diartikan secara luas dan sempit. Intelijensi secara luas adalah kemampuan mencapai prestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan dalam artian sempit, intelijensi adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah. Kemudian definisi intelijensi menurut Freeman. Intelijensi memiliki pengertian, intelijensi adalah adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan, total pengetahuan yang dapat dicapai seseorang berpikir secara abstrak. Yang ketiga, definisi intelijensi menurut Alfred Binet dan Thorndike Simon. Definisi intelijensi menurut Binet dan Thorndike, intelijensi terdiri 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan apabila tindakan itu telah dilaksanakan, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Yang keempat, definisi intelijensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kemampuan reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru yang telah dimiliki, pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Kemudian ada konsep intelijensi. Konsep intelijensi sendiri berdasarkan hasil yang kami cari dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan menurut Charles Spearman, intelijensi ditunjukkan dalam teori mengenai kemampuan mental yang populer, yakni teori 2 faktor. Jadi Charles Spearman ini mengatakan teori yang populer, yaitu dikenal dengan teori 2 faktor atau teori 2 faktor. Kemudian konsep intelijensi menurut Raymond Bernard Cattell. Klasifikasi kemampuan ada 2 macam, yaitu intelijensi fluid atau GF dan intelijensi crystallized atau GC. Yang ketiga, konsep intelijensi menurut Howard Gardner. Teori intelijensi ganda dan mengklasifikasikan menjadi intelijensi linguistik, matematis logis, spasial visual, musikal, kinestetis, interpersonal, dan naturalis. Nah, konsep intelijensi menurut Howard Gardner ini disebut juga dengan multi-intelijensi karena memiliki macam-macam bentuk intelijensi. Howard percaya bahwa intelijensi itu bukan hanya sekedar nilai matematis saja, tetapi intelijensi memiliki banyak bentuk. Kemudian, faktor intelijensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi antara lain 1. Faktor bawaan atau genetis. Jadi, dikatakan bahwa intelijensi atau kemampuan seseorang itu dipengaruhi oleh kemampuan gennya. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan. Intelijensi atau kemampuan seseorang dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan interaksi sosialnya, sehingga memunculkan intelijensi orang itu. Yang ketiga, stabilitas intelijensi, yaitu kestabilan intelijensi seseorang, pengaruh faktor kematangan otak atau usia seseorang, pembentukan intelijensi seseorang, minat dan pembawaan yang khas, kebebasan. Kemudian ada teori intelijensi. Teori intelijensi menurut Spearman, yaitu ada 2 tadi, faktor G dan faktor S. Faktor G atau general faktor. 1. Kemampuan sejak lahir. 2. Bersifat konstan, digunakan dalam setiap kegiatan. Jumlah faktor G tiap individu berbeda. 5. Semakin besar jumlah faktor G, maka semakin sukses.
Kemudian ada faktor S, yaitu special faktor. Yang satu, pertama dipelajari dari lingkungan. Yang kedua, bervariasi dalam tiap kegiatan. Yang ketiga, jumlah faktor S tiap individu berbeda. Teori intelijensi yang kedua ialah teori Guilford. Intelijensi menurut Guilford digambarkan dalam sebuah kubus yang berdimensi 3 yang mewakili faktor intelektual dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Setiap dimensi dibagi menjadi 4 bentuk pada dimensi isi, 5 bentuk pada dimensi operasi, dan 6 bentuk pada dimensi produk. Dari setiap dimensi akan berkombinasi dengan dimensi lainnya, sehingga terbentuk 120 kemampuan mental pada individu yang berbeda. Intelijensi menurut Guilford memiliki implikasi penting untuk mendapatkan pandangan baru terhadap konsep-konsep psikologi seperti proses belajar, pemecahan masalah, dan kreativitas. Intelijensi ini dapat digunakan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki individu dan memberi perhatian khusus pada kemampuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membuat kurikulum di sekolah, serta mampu memaksimalkan semua potensi yang ada dalam diri individu, khususnya pada proses berpikir yang kompleks. Teori selanjutnya ialah teori Philip Edwards Vernom. Intelijensi menurut Philip Edwards Vernom dikemukakan dalam bentuk hierarkis. Di bawah faktor G, terdapat 2 jenis kelompok kemampuan mental yang disebut kemampuan verbal educational dan practical mechanical. Kedua jenis kemampuan ini termasuk dalam faktor intelijensi yang utama atau kelompok mayor. Masing-masing kelompok mayor terbagi lagi atas faktor-faktor kelompok minor. Kelompok minor terpecah lagi menjadi bermacam-macam faktor spesifik pada tingkat hierarki yang paling rendah. Teori selanjutnya ialah teori Raymond Bernard Cattell. Cattell mengklasifikasikan kemampuan mental menjadi 2 macam. Yang pertama ialah intelijensi fluid atau GF. Dan yang kedua adalah intelijensi crystallized. Intelijensi fluid ini merupakan kemampuan bawaan yang diperoleh sejak kelahiran dan lepas dari pengaruh pendidikan maupun pengalaman. Intelijensi fluid ini dipandang sebagai faktor yang terbentuk yang mengalir ke dalam berbagai variasi kemampuan intelektual dan berperan dalam keberhasilan dalam melakukan tugas-tugas yang menuntut kemampuan adaptasi pada situasi baru. Intelijensi fluid cenderung tidak berubah setelah 14 tahun, sedangkan intelijensi crystallized masih dapat terus berkembang sampai usia 30-40 tahun. Intelijensi crystallized sendiri merupakan endapan pengalaman yang terjadi ketika intelijensi fluid bercampur dengan apa yang disebut oleh intelijensi budaya. Kemampuan yang ada di dalamnya terdapat pengaruh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan dari dalam individu. Kemudian yang terakhir adalah teori Howard Gardner. Gardner melakukan identifikasi mengenai intelijensi menggunakan beberapa kriteria, yaitu pengetahuan mengenai perkembangan individu yang normal dan yang superior, kemudian informasi mengenai kerusakan otak, kemudian studi mengenai orang-orang eksepsional seperti individu yang luar biasa pintar, juga individu idiot savant, dan orang autis. Yang keempat adalah data psikometrik, dan yang kelima adalah studi pelatihan psikologis. Menurut Gardner, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau disebutnya sebagai intelijensi majemuk atau multiple intelligence. 8 macam intelijensi yang telah diidentifikasikan yaitu: yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan berbahasa secara efektif. Intelijensi linguistik banyak terlibat dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengar.
Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis merupakan kemampuan bernalar secara logis, khususnya dalam bidang matematika dan sains. Intelijensi ini digunakan untuk memecahkan permasalahan berbentuk logika simbolis dan matematika abstrak. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini digunakan dalam mencari cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang keempat adalah kecerdasan musikal, yaitu kemampuan menciptakan, menyanyi, memainkan alat musik, ataupun sekedar mendengarkan musik. Yang kelima, ada kecerdasan kinestetias, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Intelijensi ini diperlukan dalam aktivitas-aktivitas atletik, menari, berjalan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang digunakan dalam berkomunikasi, saling memahami satu sama lain, dan berinteraksi dengan individu yang lain. Yang ketujuh, ada kecerdasan interpersonal, yakni kesadaran terhadap perasaan, motif, dan hasrat diri sendiri. Intelijensi ini sangat dibutuhkan dalam memahami diri sendiri yang merupakan kepekaan individu akan suasana hati dan kecakapan sendiri. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini merupakan kecerdasan mengenali dan mengkategorikan flora fauna di lingkungan sekitar. Kemudian apa sih penerapan dalam pembelajaran? Penerapan intelijensi dalam pembelajaran, yakni dalam perkembangannya, intelijensi yang diimplikasikan dalam pendidikan selalu dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Dalam pendidikan, intelijensi seorang peserta didik ditentukan berdasarkan hasil tes intelijensi, baik itu hasil belajar seorang pelajar maupun dalam penyaringan siswa baru. Hal-hal yang diungkap dalam tes intelijensi yaitu yang pertama, tingkat intelijensi. Tes intelijensi mampu mengungkap bagaimana tingkat intelijensi peserta didik. Apakah intelijensi peserta didik termasuk normal, tinggi, ataupun rendah, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pelayanan yang diberikan sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kedua, merupakan kemampuan pemecahan masalah. Jadi tes intelijensi ini mampu mengungkap kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu dengan baik dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana cara peserta didik dalam memecahkan suatu masalah praktis yang termasuk dalamnya penggunaan logika, menghubungkan ide-ide, dan pandangan kepada masalah secara keseluruhan. Yang ketiga ialah kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang baru, atau biasa kita sebut dengan kemampuan adaptasi, yakni kemampuan ketika peserta didik tersebut berada di lingkungan yang baru, yang tidak pernah mereka tempati sebelumnya. Dan mereka akan melakukan sesuatu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang timbul dari ketidakpastian lingkungan tersebut. Yang keempat adalah daya ingat. Tes intelijensi ini mampu mengungkapkan daya ingat atau memori peserta didik yang meliputi kemampuan mengingat gambar, pesan, angka, kata, dan bentuk pola. Yang kelima ialah kemampuan verbal. Kemampuan verbal mampu diungkap dalam tes ini, yakni yang meliputi hubungan kata, kosakata, dan penguasaan komunikasi lisan. Yang keenam ialah kemampuan spasial. Tes intelijensi mampu mengungkap kemampuan spasial peserta didik yang meliputi kemampuan untuk mengenali berbagai hubungan dalam bentuk visual. Yang ketujuh ialah kemampuan numerik. Kemampuan numerik yang dimaksud ialah meliputi penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian, selanjutnya yang kedelapan ialah kemampuan menetapkan tujuan. Tes intelijensi mampu mengungkap kemampuan peserta didik dalam menetapkan tujuan dan menyesuaikan untuk mencapai tujuan. Karena semakin tinggi intelijensi seseorang, maka semakin cakap ia dalam membuat tujuan dan makin fleksibel secara kritis. Selanjutnya ialah kemampuan mengkritik. Dengan adanya tes intelijensi ini, kemampuan mengkritik diri sendiri mampu diungkap
Karena dalam tes ini ada sebuah pertanyaan untuk mengukur kemampuan belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Yang ke-10 ialah kemampuan menalar. Tes intelijensi mampu mengungkap kemampuan peserta didik dalam berpikir maupun menalar secara abstrak, yang meliputi simbol yang memerlukan analisis dan interpretasi. Yang ke-11 ialah kemampuan motivasi diri. Tes ini juga mampu mengungkap kemampuan peserta didik dalam memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas dalam suatu waktu yang telah ditargetkan dengan baik. Yang ke-12 adalah kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, saling memahami, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir ialah intelijensi emosi. Intelijensi emosi yang dimaksud ialah kemampuan peserta didik untuk mengekspresikan emosi dengan baik dan meregulasi emosi dirinya terhadap Kemudian macam-macam tes intelijensi. Tes intelijensi terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan usia, tes intelijensi dibagi menjadi 2 jenis, yakni tes intelijensi untuk anak-anak dan tes intelijensi untuk dewasa. Tes intelijensi berdasarkan jumlah peserta terbagi menjadi 2, yakni tes intelijensi individual dan tes intelijensi kelompok. Sedangkan untuk tes intelijensi berdasarkan aspek yang dapat diungkap terbagi menjadi 6. Yang pertama, penalaran verbal, kedua, penalaran kuantitatif, yang ketiga, penalaran visual abstrak, yang keempat, memori, yang kelima, sequential processing skill, yang keenam, simultan processing skill. Kemudian saya akan menjelaskan tingkatan intelijensi. Intelijensi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mental defective. Mental defective adalah seseorang di mana ia memiliki IQ di bawah 70. Mental defective ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, idiot. Seseorang dikatakan idiot apabila ia memiliki IQ rentang 0 sampai 29. Mereka memiliki kemampuan otak yang sangat rendah. Kemampuan berkomunikasi mereka sangat sedikit. Mengucapkan kata-kata bahkan hampir tidak mengucapkan kata-kata. Dalam menggerakkan tubuhnya juga sangat rendah sehingga membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatan pribadi seperti mandi, makan, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah imbisil. Seseorang dengan tingkatan imbisil memiliki IQ antara 30 sampai 49. Mereka mampu melakukan aktivitas pribadi seperti makan, mandi, dan lain-lain, dan juga mulai mengucapkan kata-kata, akan tetapi mereka memerlukan pengawasan orang lain. Kemampuan kecerdasan ini mirip dengan anak-anak berusia 3-7 tahun. Yang ketiga adalah moron. Anak-anak dengan IQ moron memiliki IQ 50-69. Mereka masih bisa melakukan pengajaran pada tahap tertentu, seperti membaca, menulis, dan berhitung matematika sederhana. Dalam pengembangan kemampuan anak-anak ber-IQ moron dapat dilakukan pelatihan atau kegiatan rutin yang tidak membutuhkan pemecahan masalah atau perencanaan dalam memecahkan masalah. Anak-anak dengan IQ moron rata-rata bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian masuk ke tingkat borderline. Seseorang dikatakan borderline ketika ia memiliki IQ antara 70 sampai 79. Anak-anak ini masih lebih baik daripada ketiga kategori yang lain, akan tetapi masih di bawah anak normal pada umumnya. Mereka membutuhkan usaha-usaha yang keras dan mengalami banyak tantangan saat melakukan pembelajaran. Anak-anak dengan IQ ini sudah bisa mengikuti sekolah pada umumnya. Kemudian tingkat dual normal yang memiliki rentang IQ 80-89.
Tingkatan ini merupakan kategori anak-anak normal, tetapi tergolong normal rendah. Anak-anak dengan tingkatan ini tidak dapat terburu-buru dalam belajar. Kemudian tingkat average. Mereka memiliki IQ 90-109. Anak-anak dengan kategori IQ average mampu mengikuti pendidikan formal pada umumnya, akan tetapi sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya adalah kategori bright normal atau normal tinggi. Mereka memiliki IQ antara rentang 110 sampai 119. Anak-anak dengan kemampuan ber-IQ normal memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kategori-kategori yang sebelumnya. Kemudian, kategori superior atau bisa dibilang cerdas. Mereka memiliki IQ 120 sampai 129. Anak-anak yang termasuk kategori cerdas dilihat dari kemampuan berpikirnya. Mereka sangat berpotensial berhasil dalam menyelesaikan pendidikan formalnya. Umumnya, anak-anak dengan tergolong cerdas saat di kelas sering mendapatkan skor-skor yang tinggi. Kemudian, kategori very superior atau sangat cerdas. Mereka memiliki IQ 130 sampai 139. Anak-anak dengan kemampuan ini sangat baik dalam menulis, membaca, dan memahami ilmu eksak dengan mudah. Mereka cepat dan tanggap dalam menghadapi sesuatu hal, serta bijaksana dalam mengatur keuangan. Yang terakhir adalah kategori jenius. Mereka memiliki IQ lebih dari 140. Anak-anak dalam kategori jenius ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka mampu menyelesaikan suatu permasalahan dan menentukan hal-hal yang baru tanpa harus mengikuti sekolah atau pendidikan formal pada umumnya. Karena kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dan mengetahui hal-hal baru berbeda dengan anak pada umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran tes intelijensi. Yang pertama, tes intelijensi sebagai bahan seleksi siswa. Sekolah menggunakan hasil tes intelijensi untuk seleksi peserta didik. Karena sekolah memiliki batas minimum tingkat tes intelijensi untuk menerima peserta didik menjadi siswa di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk memprediksi kemampuan siswa. Sekolah menggunakan hasil tes intelijensi sebagai prediksi kemampuan belajar peserta didik, sehingga sekolah dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan intelijensi yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan untuk membimbing siswa dalam belajar. Tes intelijensi sebagai dasar dalam memahami siswa, sehingga dapat digunakan dalam membantu guru untuk mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat adalah sebagai bahan menentukan kelas khusus. Tes intelijensi digunakan sebagai penggolongan siswa, sehingga saat pembelajaran kelas, semua siswa diharapkan dapat paham dengan materi karena mereka memiliki IQ yang sama. Kemudian yang kelima adalah sebagai bahan memprediksi kesulitan siswa. Tes intelijensi dapat digunakan untuk mengetahui cara belajar siswa dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat diketahui di mana siswa akan kesulitan dalam mengerjakan suatu permasalahan. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan memaksimalkan kemampuan siswa. Tes intelijensi menunjukkan nilai kemampuan siswa sehingga guru dapat paham kemampuan siswa yang perlu dimaksimalkan. Yang ketujuh adalah bahan untuk memilih mode belajar. Hasil tes intelijensi dapat digunakan sebagai pemilihan metode belajar yang tepat. Bagaimana suasana dan metode belajar yang sesuai sehingga memengaruhi kemampuan siswa. Kemudian 8 sebagai bahan untuk memilih strategi belajar. Dengan mengetahui nilai kemampuan intelijensi, kita dapat membuat strategi yang baik untuk belajar.
Strategi belajar yang terencana atau tidak dapat diketahui melalui tes intelijensi tersebut. Kesembilan, sebagai prediksi kinerja siswa. Kinerja siswa ini dapat diprediksi melalui tes intelijensi setelah mengetahui kemampuan apa yang menonjol dengan karakteristik kemampuan yang menonjol tersebut. Kesepuluh, prediksi kelulusan. Dengan hasil nilai tes intelijensi, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa yang nantinya dapat memprediksi hasil kelulusan siswa tersebut. Yang ke-11 adalah prediksi profesi. Hasil tes intelijensi menunjukkan kemampuan intelijensi yang menonjol, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam memilih pekerjaan. Yang terakhir adalah sebagai prediksi pendapatan. Melalui hasil tes intelijensi dapat ketahui prediksi pekerjaan yang cocok dengan kemampuan intelijensi seseorang yang nantinya akan mempengaruhi hasil pendapatan seseorang dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan intelijensi. Yang pertama, intelijensi dan sikap mana yang lebih penting dalam mendidik? Menurut artikel Republik pada tanggal 25 Mei 2015, seseorang membahas mengenai bagaimana pandangan seorang leader mengenai pendidikan. Pada umumnya, sudut pandang seorang leader dalam pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu intelligence goals dan attitude goals. Intelligence goals adalah pandangan yang menganggap bahwa faktor intelektual adalah indikator terpenting dalam pendidikan seorang anak. Pandangan ini menjadikan prestasi akademis maupun non-akademis menjadi indikator keberhasilan suatu pendidikan. Sedangkan pandangan attitude goals menganggap hal yang paling penting untuk diajarkan kepada seorang anak adalah bagaimana cara mereka bersikap dan menempatkan diri di lingkungannya. Pandangan ini memandang banyak proses yang merupakan indikator paling penting untuk mengukur keberhasilan seorang anak. Kedua, hoax dan fakta soal Audrey Yu Jiahui hingga saat ini. Menurut yang dikutip kompas.com pada tanggal 9 Juni 2019, dalam tweet yang ditulis oleh @nitasis, ia menjabarkan sederet prestasi dan jenjang pendidikan Audrey dengan masa tempuh studi yang lebih cepat dari biasanya. Kemudian, Audrey mendaftarkan diri menjadi TNI dengan model ijazah S2 miliknya. Namun, pihak TNI menolak karena usia Audrey saat itu masih kurang dari 17 tahun. Berdasarkan sumber media, Audrey termasuk dalam golongan anak very superior, kemampuan verbalnya yang tinggi dan pendalaman ilmu eksak. Karena menurut teori multiple intelligence yang dikemukakan Gardner, kemampuan verbal dan kemampuan matematis logis yang dimiliki oleh Audrey memiliki nilai tinggi di antara kemampuan-kemampuan yang lain. Karena itu, Audrey dapat menyelesaikan pendidikannya di usia muda. Yang ketiga, dicap gila, bocah ini memiliki IQ lebih tinggi dari Einstein dan Hawking. Menurut yang dikutip kompas.com, pada 31 Agustus 2016, anak bernama Madison Bowden yang berusia 12 tahun yang berasal dari Inggris tidak disukai oleh teman-temannya karena dia selalu berpikir dan berbicara berbeda seperti teman-temannya karena ia seperti layaknya seorang dewasa. Ia memiliki kemampuan luar biasa, berpikir lebih cepat dan mampu menyelesaikan soal dalam waktu cepat. Namun, teman-temannya menganggap ia suka memainkan dirinya. Bowden pun dibully habis-habisan oleh teman-temannya, sehingga membuat situasi menjadi lebih buruk. Tetapi, setelah dilakukannya tes oleh lembaga pengetes kecerdasan, anak itu mendapatkan nilai 162. Skor tersebut merupakan yang paling tinggi bagi anak di bawah 18 tahun. Setelah Bowden mampu menjawab 150 pertanyaan dengan cepat. Skor 162 menunjukkan IQ yang lebih tinggi dari Stephen Hawking dan Albert Einstein, dan unggul di atas rata-rata orang lain di seluruh dunia yang pernah mengikuti tes tersebut.